Namaku Andini Prameswari, usia 45 tahun. Orang-orang di kompleks selalu memanggilku Bu Andini si pengusaha sukses. Mereka bilang aku wanita kuat, punya butik sendiri, rumah besar, mobil bagus, dan hidup yang tampak sempurna. Tapi mereka tak tahu, semua itu terasa hampa setiap kali aku pulang ke rumah yang terlalu sunyi. Sebelum aku lanjutkan ceritanya, aku mau bertanya dulu, dari daerah mana kalian berasal? Dan jam berapa sekarang? Semoga kalian sehat selalu ya. 3 tahun lalu, suamiku meninggal karena sakit. Sejak saat itu, aku berusaha menutup semua luka dengan kesibukan. Setiap pagi, aku berangkat ke butik pukul 8, pulang sore, lalu menatap ruang tamu yang masih menyimpan potret kami berdua. Kadang aku menyalakan televisi hanya untuk mendengar suara apapun, seolah rumah ini masih hidup. Anakku, Laras, kuliah di luar kota. Kami sering bertukar kabar lewat telepon, tapi ia jarang pulang karena jadwal kuliahnya padat. Ia selalu berkata, "Mama kan kuat, aku nggak usah khawatir." Dan aku hanya tersenyum menutupi sepi yang makin lama makin menggigit. Hari itu, suasana di butik sedang ramai. Aku sedang mengecek stok bahan kain, ketika seorang pria muda berseragam satpam datang menghampiri sambil membawa surat. "Permisi Bu Andini, ini surat dari pengurus komplek tentang pembaruan data keamanan," katanya sopan sambil tersenyum. Aku menatapnya sejenak. Kulitnya sawo matang, matanya tajam tapi lembut, dan suaranya tenang. Namanya Ardi, satpam baru di komplek. "Oh iya, terima kasih Mas Ardi," jawabku. Ia menunduk sedikit dan pergi dengan langkah tegap. Entah kenapa, ada sesuatu di cara ia berbicara yang membuatku merasa tenang. Tapi aku buru-buru menepis pikiran itu. Aku bukan remaja lagi. Malamnya, setelah semua pegawai pulang, aku duduk di beranda sambil menyesap teh hangat. Angin malam terasa lembut, tapi kesepian datang lagi, seperti tamu yang tak pernah kapok berkunjung. Dari jauh, kulihat pos satpam di ujung jalan. Lampunya berpendar samar. Aku bisa melihat Ardi sedang berjaga, sesekali memegang senter, sesekali tersenyum ketika menyapa penghuni yang lewat. Entah mengapa pemandangan itu membuatku merasa lebih aman. "Lucu," gumamku pelan. Aku bahkan tak mengenalnya, tapi entah kenapa merasa tak sendiri malam ini. Aku menatap langit, mengingat kembali masa-masa dulu ketika suamiku masih sering duduk di sampingku. Setiap malam, kini kursi di sebelahku selalu kosong. Tapi malam itu, entah kenapa tidak terasa terlalu sepi. Aku belum tahu bahwa pertemuanku dengan satpam bernama Ardi itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Semuanya masih tampak tenang, masih biasa saja. Sampai suatu malam nanti, ketika listrik tiba-tiba padam dan aku tanpa sadar mengetuk pintu pos satpam di ujung jalan itu. Malam itu, hujan baru saja berhenti. Udara terasa lembab dan seluruh komplek tenggelam dalam kegelapan. Lampu-lampu mati serentak, menyisakan hanya cahaya temaram dari senter kecil di tanganku. Aku duduk di ruang tamu, menatap langit-langit yang gelap sambil mencoba menenangkan diri. Tapi rumah besar itu mendadak terasa asing. Setiap suara kecil, derit kursi, tiupan angin dari celah jendela, membuatku gelisah. Aku mencoba menelpon petugas PLN, tapi jaringan terganggu. Dan entah kenapa, wajah Ardi tiba-tiba muncul di benakku. Mungkin karena di tengah gelap begini, aku hanya tahu satu tempat yang pasti terang. Pos satpam di ujung jalan. Aku mengambil payung dan melangkah keluar. Hujan kecil masih menetes dari genteng, membasahi bahuku. Jalanan basah berkilau di bawah cahaya samar bulan yang tertutup awan. Semakin dekat ke pos satpam, jantungku berbeda aneh. Antara gugup, takut, dan entah apa. "Permisi,"
Suaraku lirih ketika keketuk pintu pos. Tak lama kemudian, pintu kecil itu terbuka. Wajah Ardi muncul di baliknya, terlihat kaget tapi segera tersenyum. "Bu Andini, wah, hujan-hujan begini. Ada apa, Bu? Semuanya baik-baik saja?" Aku mengangguk gugup. "Listrik rumah saya padam. Saya agak takut sendirian. Jadi, boleh saya duduk di sini sebentar?" Ardi terlihat terkejut sesaat, tapi kemudian mempersilahkanku masuk. "Tentu, Bu, silahkan. Maaf tempatnya sederhana, tapi hangat kok. Saya baru saja bikin kopi." Aku masuk ke pos kecil itu. Ruangan sempit itu ternyata bersih dan rapi. Ada termos, radio kecil, dan kursi kayu sederhana. Suara hujan di luar membuat suasananya terasa damai. Ardi menuangkan kopi ke dalam cangkir plastik, lalu menyerahkannya padaku. "Silahkan, Bu, biar tubuhnya nggak kedinginan." Aku menerima dengan tangan bergetar halus. "Terima kasih, Ardi. Saya tidak tahu kenapa bisa segugup ini. Sudah lama saya tidak merasa seperti ini." Ia tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Bu. Kadang orang kuat pun butuh ditemani. Apalagi kalau sendirian di malam seperti ini." Kalimatnya sederhana, tapi entah kenapa menembus jauh ke dalam hatiku. Aku hanya tersenyum kecil menatap keluar jendela. Cahaya senter Ardi menyorot titik-titik hujan yang jatuh, dan dalam diam aku merasa nyaman. Bukan karena kopinya, bukan karena hangatnya pos kecil itu, tapi karena kehadirannya. Aku tak tahu apa arti perasaan itu. Tapi malam itu aku sadar satu hal. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa sendirian lagi. Aku menatap cangkir kopi di tanganku yang mulai dingin, sementara Ardi duduk di seberang, memperhatikan hujan yang kembali turun rintik-rintik. Pos kecil itu kini menjadi tempat yang hangat. Bukan karena lampu senter atau kopi panas, tapi karena kehadiran dua manusia yang sama-sama sunyi. "Sudah lama ya, Bu, komplek ini gelap-gelapan kalau listrik padam begini," ucap Ardi pelan. Aku mengangguk. "Iya, dulu waktu suamiku masih ada, kami sering duduk di teras sambil menunggu listrik nyala lagi. Sekarang rasanya berbeda." Ardi menatapku dengan penuh empati. "Kalau boleh jujur, saya juga tinggal sendirian, Bu. Orang tua saya di kampung. Kalau malam, pos ini satu-satunya tempat yang saya jaga. Dan saya bicara dengan diri sendiri." Ia tertawa kecil, seolah mencoba membuat suasana ringan. Tapi dari suaranya, aku tahu ia tak sedang bercanda sepenuhnya. Kami diam sejenak. Suara hujan menari di atap seng, menciptakan irama yang ganjil tapi menenangkan. Lalu, tanpa sadar, aku berkata pelan, "Ardi, terima kasih ya, sudah menemaniku malam ini." Ia menatapku sebentar, lalu menunduk. "Sama-sama, Bu. Saya senang bisa bantu. Saya cuma gak nyangka Ibu mau datang ke pos sekecil ini." Aku tersenyum. Kali ini lebih tulus. Malam ini, tempat kecil ini justru terasa paling luas di dunia. Ardi menatapku lama. Pandangannya jujur, tidak berlebihan, tapi dalam. Seolah ia mengerti luka yang tak pernah kubicarakan pada siapapun. Aku buru-buru mengalihkan pandanganku. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat dadaku berdebar. Aku meneguk sisa kopi dan berkata, "Sepertinya listrik belum nyala juga, tapi aku harus pulang, sudah malam." Ardi berdiri. "Saya antar sampai depan rumah Ibu, jalanan licin." Kami berjalan beriringan di bawah payung. Langit mulai cerah, tapi hawa dingin masih menusuk kulit.
Begitu tiba di depan gerbang rumahku, aku menatapnya sebentar. "Ardi, kalau nanti listrik belum nyala, apa kamu keberatan kalau aku datang lagi?" Tanyaku setengah bercanda. Ia tertawa kecil. "Selama saya masih di pos, ibu boleh datang kapan saja." Aku tersenyum dan masuk ke halaman rumah. Begitu ku tutup pagar, aku masih bisa melihat Ardi menoleh sekali sebelum kembali berjalan ke posnya. Ada sesuatu yang bergetar di hatiku. Bukan sekedar rasa nyaman, tapi sesuatu yang lebih hangat, lebih hidup. Malam itu, aku tidur dengan lampu lilin menyala di samping ranjang. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku tertidur dengan senyum di wajahku. Aku belum tahu bahwa senyum itu adalah awal dari badai besar yang perlahan sedang menuju hidupku. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan ringan. Sinar matahari menembus tirai dan aroma tanah basah sisa hujan semalam terasa menenangkan. Aku menyiapkan sarapan sendiri sambil menyalakan radio yang memainkan lagu lama kesukaanku. Untuk sesaat, hidup terasa damai. Tapi damai itu tak bertahan lama. Saat aku membuka gerbang untuk membuang sampah, aku melihat Bu Rini, tetanggaku yang terkenal suka berbagi cerita, sedang berdiri di depan rumahnya sambil menatapku penuh senyum. "Wah, Bu Andini kelihatan segar sekali pagi ini. Habis dapat angin segar ya," katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum, tak ingin menanggapi, tapi matanya berbinar dengan cara yang membuatku tidak tenang. Tak lama kemudian, dia menambahkan dengan nada berbisik, "Tadi malam katanya listrik padam ya? Dengar-dengar ibu sempat ke pos satpam." Aku tertegun. "Loh, dari mana ibu tahu?" Bu Rini tersenyum samar. "Namanya juga komplek, Bu. Semua orang saling tahu." Aku mencoba tertawa tapi rasanya getir. Dalam hati aku berpikir, benarkah sekadar pergi ke pos satpam saat listrik padam bisa jadi bahan gosip? Siang harinya aku pergi ke butik, namun suasana hatiku kacau. Beberapa pelanggan menatapku aneh, seperti ada sesuatu yang ingin mereka tanyakan, tapi ditahan. Aku tak memedulikannya dan memilih fokus bekerja. Tapi menjelang sore, Laras menelpon. "Mama, aku dengar dari grup WhatsApp komplek, katanya Mama semalam ke pos satpam sendirian. Itu bener, Su?" Aku terdiam beberapa detik. "Iya, listrik padam, Nak. Mama cuma minta ditemani sebentar. Kenapa memangnya?" "Ya nggak apa-apa, cuma kan Mama harus hati-hati, nanti orang salah paham." Setelah telepon itu, aku duduk termenung lama. Rasanya aneh, aku tak melakukan apapun yang salah. Tapi kenapa semua orang memperlakukan aku seolah aku telah menodai nama baik sendiri? Malamnya, aku melihat Ardi seperti biasa berjaga di pos. Kali ini aku tak berani mendekat, hanya mengintip dari balik jendela. Ia terlihat sibuk menulis di buku log, lalu menatap ke arah rumahku sejenak. Aku tahu, ia menyadari jarak di antara kami. Dan entah kenapa, jarak itu terasa lebih dingin dari hujan semalam. Aku memejamkan mata dan menarik napas panjang. Dalam hati aku berkata, aku hanya ingin merasa tenang, bukan menimbulkan masalah. Tapi mungkin dalam hidupku yang terlalu sepi ini, bahkan sedikit kehangatan pun bisa menjadi api di mata orang lain. Keesokan harinya, aku datang ke butik dengan kepala penuh pikiran. Beberapa pegawai menyapaku seperti biasa, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Bisikan pelan, tatapan singkat, dan senyum yang tidak lagi tulus. Saat aku sedang mengecek laporan penjualan, Sinta, salah satu pegawaiku yang paling lama bekerja,
tiba-tiba berkata hati-hati, "Bu, maaf kalau saya lancang, tapi ada kabar yang beredar. Katanya ibu deket sama satpam komplek." Aku menatapnya. "Dari siapa? Kamu dengar itu?" Sinta menunduk. "Dari grup warga, Bu. Katanya semalam ibu sempat ke pos satpam waktu listrik padam." Aku menghela napas panjang, berusaha tetap tenang. Memangnya salah kalau aku minta ditemani? Rumahku gelap dan aku sendirian. Sinta buru-buru menggeleng. "Bukan salah, Bu. Cuma ya orang suka salah paham." Kata-kata itu menusukku lebih dalam daripada yang ia kira. Sepulang kerja, aku sengaja mengambil jalan memutar agar tak melewati pos satpam. Aku takut kalau ada yang melihat, tapi di ujung jalan, aku tak sengaja menoleh dan melihat Ardi berdiri di depan pos menatap ke arahku. Kami saling pandang beberapa detik. Ia sempat mengangkat tangan seolah ingin menyapa, tapi aku berpura-pura tidak melihat dan segera masuk ke rumah. Begitu pintu tertutup, aku bersandar di dinding, menahan nafas yang berat. Aku tahu Ardi pasti mengerti kenapa aku menghindar, tapi tetap saja rasanya bersalah. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar sambil berpikir kenapa sesuatu yang terasa tulus justru harus membuatku malu. Beberapa hari berlalu, gosip itu belum juga mereda. Bu Rini semakin sering menyindir halus saat bertemu di taman. "Ah, Bu Andini, sekarang sering senyum-senyum sendiri ya? Jangan-jangan karena penjaga komplek itu," katanya sambil tertawa. Aku hanya menanggapinya dengan senyum kaku, tapi di dalam hati, amarah dan sedih bercampur jadi satu. Suatu malam, saat aku duduk di beranda, Ardi datang menghampiri dengan wajah tenang. "Maaf Bu, saya nggak enak kalau ibu jadi bahan omongan karena saya." Aku menatapnya lama. "Kamu nggak salah Ardi, orang lain saja yang suka menilai tanpa tahu apa-apa. Tapi kalau ibu mau, saya bisa minta dipindahkan jaga ke blok lain, biar nggak ada gosip lagi." Kata-katanya membuat dadaku sesak. "Tidak usah," kataku pelan. "Kalau kamu pergi, malah membenarkan semua omongan mereka." Kami terdiam lama di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Angin malam meniup lembut rambutku, sementara Ardi menunduk seperti menimbang sesuatu yang berat. "Apapun yang terjadi, Bu," katanya akhirnya, "saya tetap akan jaga ibu, meski dari jauh." Aku menatapnya dalam diam. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar, gosip bukan satu-satunya bahaya yang sedang mendekat. Bahaya sebenarnya adalah rasa di hatiku yang mulai tumbuh tanpa bisa kucegah. Apa aku salah kalau mulai merasakan sesuatu untuknya? Gumamku lirih, memandangi tetesan hujan yang menuruni kaca jendela rumahku malam itu. Bayangan Ardi dengan seragam basahnya, wajah lelah tapi teduh, terus menari di pikiranku. Seharusnya aku hanya berterima kasih atas bantuannya hari itu, tapi entah kenapa rasa hangat yang ia tinggalkan justru tumbuh semakin besar. Beberapa jam kemudian, suara ketukan di pagar depan memecah lamunanku. Aku bergegas mengenakan mantel tipis dan berlari keluar. Di sana, Ardi berdiri dengan payung hitam di tangannya. "Maaf Bu Andini, saya cuma mau memastikan listrik rumah ibu aman. Tadi sempat ada petir besar," katanya dengan suara serak karena dingin. Aku menatapnya lama. "Masuk saja Ardi, kamu basah kuyup begini." Ia sempat menolak, tapi akhirnya menuruti. Tubuhnya menggigil saat kutawari handuk. Aku bisa melihat ketulusan dalam matanya saat mengucap terima kasih. Dan di saat yang sama, ada sesuatu di sana. Sesuatu yang belum berani kuakui. Hujan semakin deras, petir menyambar, lampu sempat berkelip. Spontan aku memegang tangannya. Ia menatapku, terkejut, tapi tidak menarik diri. "Aku takut petir," ucapku gugup. Ardi mendekat sedikit. "Gak apa-apa Bu, saya di sini." Aku menelan ludah, sadar bahwa jarak kami hanya sejengkal. Degup jantungku kian keras, bersaing dengan suara hujan yang menghantam atap. "Ardi," panggilku pelan, hampir seperti bisikan. Ia menjawab dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara hormat, iba, dan sesuatu yang jauh lebih dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, setelah lama menjanda, aku merasa dilihat sebagai seorang wanita, bukan hanya sosok kuat yang selalu sendiri. Dan malam itu, di antara gemuruh hujan dan aroma kopi yang menguar dari dapur, aku tahu
Batas antara ibu majikan dan wanita yang merindukan hangatnya perhatian mulai kabur. Batas itu makin kabur ketika mataku bertemu dengan tatapan Ardi di pagi harinya. Ia berdiri di depan rumah, sedang menyapu halaman dengan seragam rapi dan rambut yang masih basah oleh embun. Seakan malam yang menegangkan itu tak pernah terjadi. Tapi aku tahu, kami berdua sama-sama mengingatnya. "Pagi, Bu Andini," sapanya sambil tersenyum. Senyum itu sederhana, tapi entah kenapa terasa menelusup jauh ke dalam dada. Aku berusaha menjaga jarak, menegakkan postur, dan menjawab, "Pagi Ardi, terima kasih sudah bantu semalam." Namun suaraku terdengar bergetar. Ardi menatapku lama, lalu berkata pelan, "Saya cuma khawatir ibu sendirian." Kata-kata itu membuat langkahku terhenti. Aku ingin menolak perhatian itu, tapi hatiku tak sekuat pikiranku. Beberapa jam kemudian, aku melihatnya lagi dari jendela kantor rumahku. Ia membantu tetangga memperbaiki pagar, lalu menunduk sopan ketika lewat di depan rumahku. Satu hal yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Ia menatap ke arahku, tepat ke jendela tempat aku berdiri. Tatapan itu bukan tatapan seorang bawahan. Itu tatapan seorang pria. Siangnya, ketika aku hendak keluar untuk rapat, hujan kembali turun. Ardi tiba-tiba muncul dari pos jaga, membawa payung. "Izinkan saya antar ibu sampai mobil," katanya sopan. Aku mencoba menolak, tapi ia sudah berdiri di sampingku, memayungi dengan hati-hati. Hujan turun deras, tapi anehnya langkah kami terasa tenang. "Apa Ardi nggak capek terus perhatian sama saya?" tanyaku akhirnya. Ia menoleh, senyumnya tipis. "Kalau perhatian sama orang yang saya hormati, rasanya bukan capek, Bu." Aku terdiam, tapi di dalam hati aku tahu, kata hormati itu menyembunyikan sesuatu yang lebih. Saat aku masuk ke mobil, pandangannya masih mengikutiku dari balik hujan. Dan disitulah aku sadar, setiap tatapan Dimas mulai punya makna. Makna yang perlahan menakutkanku, tapi juga membuatku hidup kembali. Makna itu ternyata bukan hanya milik kami berdua, karena pagi berikutnya, seluruh kompleks seolah ikut membacanya. Aku baru saja keluar rumah untuk menghadiri pertemuan bisnis ketika dua ibu-ibu tetangga yang sedang menyiram bunga tiba-tiba terdiam dan berbisik pelan sambil melirik ke arahku. Suara mereka samar, tapi cukup untuk ku dengar. "Katanya Bu Andini sering dipayungi satpam muda itu ya?" "Ah, masa sih? Tapi kemarin aku lihat sendiri, Ardi antar dia sampai ke mobil. Deket banget loh." Aku pura-pura tidak mendengar, tapi langkahku terasa berat. Dalam hati ada perasaan campur antara marah, malu, dan takut. Aku tahu dunia ini kejam pada janda, terutama yang terlihat masih kuat dan berkelas. Sekali salah langkah, semua hormat bisa lenyap digantikan bisik-bisik. Siang itu aku memanggil Ardi ke ruang tamu. "Mulai sekarang, jangan terlalu sering muncul di depan rumah kalau tidak perlu," ucapku datar. Orang-orang mulai ngomong macam-macam. Ardi menunduk. "Saya ngerti, Bu. Tapi saya nggak bisa pura-pura nggak peduli sama ibu." "Nggak perlu peduli berlebihan," potongku cepat. "Saya bisa urus diri saya sendiri." Ia menatapku lama. Tatapannya bukan marah, bukan kecewa, tapi terluka. "Saya cuma pingin ibu tenang," katanya pelan sebelum berbalik pergi. Malamnya, saat aku sedang duduk di balkon menatap lampu jalan, aku melihat Ardi di pos jaga. Ia tampak diam, tidak lagi menatap ke arah rumahku seperti biasanya. Dan entah kenapa, suasana itu membuat dadaku sesak. Aku tahu, aku yang memintanya menjauh. Tapi kenapa keheningan itu justru terasa menakutkan? Aku mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba pesan masuk di ponselku. Nomor tak dikenal. "Jaga nama baikmu, Andini. Semua orang di kompleks sudah tahu hubunganmu dengan satpam itu."
Pesan itu membuat tanganku gemetar. Siapa yang mengirimnya? Siapa yang tega mengintip hidupku dan memutarbalikannya jadi aib? Malam itu aku tidak bisa tidur dan dari jendela kamarku aku melihat Ardi yang masih berjaga di bawah lampu jalan, sendirian, tegak, dan dingin. Entah kenapa, aku merasa dialah satu-satunya orang yang masih bisa aku percaya. Dan keyakinan itu terbukti saat keesokan paginya, kantor pusat perusahaanku tiba-tiba menjadi tempat berkumpulnya tatapan penuh tanda tanya. Aku baru saja masuk ruang rapat ketika sekretarisku, Lala, menatapku ragu. "Bu, ada artikel di media online lokal tentang Ibu," katanya lirih sambil menyerahkan ponselnya. Judulnya membuat nafasku tercekat. Pengusaha janda kaya digosipkan dekat dengan satpam komplek. Benarkah? Ada foto yang diambil dari jauh. Aku dan Ardi di bawah payung, tersenyum samar. Aku tahu kapan foto itu diambil. Saat hujan sore itu. Saat semuanya masih terasa sederhana. Kini, satu momen kecil berubah jadi bahan konsumsi publik. Telepon dari rekan bisnis berdatangan. Beberapa dengan nada basa-basi, beberapa dengan dingin. "Andini, sebaiknya kau hati-hati menjaga citra. Dunia bisnis tak suka sensasi," ujar Pak Rendra, mitra lamaku. Sebelum menutup telepon tanpa sempat kubalas. Sore itu, aku duduk sendirian di kantor menatap layar laptop yang kosong. Rasa malu dan takut bercampur jadi satu. Bagaimana bisa perasaan hangat yang jujur berubah jadi senjata untuk menjatuhkanku? Tiba-tiba, pintu diketuk. Ardi berdiri di sana. Wajahnya tegas, tapi matanya muram. "Saya tahu soal berita itu, Bu. Saya minta maaf." Aku mendongak, nyaris tak bisa bicara. "Bukan salahmu, Ardi. Mereka yang salah mengerti." Namun ia menatapku tajam. "Saya akan cari tahu siapa yang sebar foto itu. Saya janji, saya nggak akan diam." Aku menatapnya lama. Di satu sisi, aku takut ia bertindak gegabah. Tapi di sisi lain, ada kelegaan aneh melihat seseorang benar-benar peduli. Bukan karena statusku, tapi karena aku, Andini, manusia yang sedang tersakiti. Beberapa hari kemudian, berita itu makin menyebar. Salah satu kontrak besar yang sedang kujalin dibatalkan sepihak. Investor menunda kerjasama. Dunia yang dulu kutaklukkan dengan kerja keras, kini berbalik menelanku hidup-hidup. Malamnya, aku menerima pesan dari Ardi. "Bu, saya tahu siapa yang ambil fotonya. Tapi sebaiknya Ibu jangan keluar rumah dulu malam ini. Saya takut mereka masih memantau." Jantungku berdegup kencang. Siapa mereka? Dan kenapa Ardi terdengar begitu tegang? Dari balik jendela, aku melihatnya berdiri di depan gerbang, menatap gelap dengan wajah serius. Untuk pertama kalinya, aku sadar gosip ini bukan lagi sekadar fitnah. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Sesuatu yang bisa menghancurkan hidupku sepenuhnya. Dan ternyata aku benar. Malam itu, sekitar pukul 10, Ardi datang tergesa ke rumah. Wajahnya tegang. Seragamnya masih basah oleh keringat meski udara dingin menusuk kulit. "Ibu," katanya cepat. "Saya sudah tahu siapa yang mulain semua ini." Aku berdiri dari kursi. Jantungku berdegup keras. "Siapa Ardi?" Ia menarik napas panjang.
Salah satu orang dekat ibu sendiri, sopir kantor ibu, Tono. Dia sering nongkrong sama wartawan lokal yang suka cari sensasi. Saya lihat sendiri mereka ketemu di warung depan komplek. Kepalaku seakan berputar. Tono, orang yang sudah bekerja bersamaku lebih dari 5 tahun, yang sering kupuji karena kejujurannya, aku tak percaya. Tapi wajah Ardi begitu yakin, begitu serius. Dia yang motret waktu saya payungi ibu. Dan katanya, ada yang nyuruh. Pelanjut Ardi. Saya belum tahu siapa, tapi saya yakin bukan cuma gosip biasa. Ada motif bisnis di baliknya. Aku terdiam. Mendadak, semua potongan puzzle yang selama ini terpisah mulai tersusun. Persaingan tender, pembatalan kerjasama, gosip yang muncul tepat waktu saat proyek besar hendak ditekan. Semuanya terlalu kebetulan. Jadi, ini bukan tentang aku dan kamu, kataku pelan. Ini tentang mereka yang ingin menghancurkan namaku. Ardi menatapku penuh empati. Saya janji, Bu, saya nggak akan biarkan mereka menang. Namun sebelum sempat aku menjawab, suara keras terdengar dari luar, seperti kaca pecah. Aku dan Ardi sama-sama menoleh ke arah jendela depan. Sebuah batu besar tergeletak di lantai, menimpa pot bunga. Di atasnya, ada secarik kertas yang diikat karet. Ardi cepat mengambilnya, membuka lipatannya. Tulisan di kertas itu hanya satu kalimat pendek. Berhenti melawan, Andini. Ini baru permulaan. Tanganku gemetar. Rasa takut bercampur dengan kemarahan membakar dadaku. Ardi, aku tidak akan lari. Ucapku dengan suara bergetar tapi mantap. Kalau mereka mau menghancurkan aku, biar aku hadapi sendiri. Tapi aku butuh kamu di sisiku. Ia menatapku dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Selama saya di sini, gak ada yang akan menyentuh ibu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa Ardi bukan lagi sekedar penjaga gerbang. Dia kini menjadi pelindung di gerbang hatiku. Tempat yang selama ini aku kunci rapat-rapat sejak ditinggal suami. Namun aku juga tahu, ketika seorang wanita dan pria mulai berjuang bersama melawan dunia, batas antara melindungi dan mencintai bisa lenyap kapan saja. Dan batas itu mulai benar-benar lenyap malam itu. Aku dan Ardi duduk di ruang tamu, diterangi cahaya lampu temaram. Di luar, suara jangkrik berpadu dengan tiupan angin malam yang menembus tirai jendela. Kami berdua sama-sama lelah, tapi tak ada satupun yang ingin beranjak. Bu, saya udah dapat kabar, ujar Ardi pelan. Suaranya parau. Berita gosip itu dibayar. Ada orang dalam perusahaan yang kerja sama wartawan buat jatuhin nama ibu. Aku menatapnya, setengah tidak percaya. Siapa? Belum bisa saya pastikan. Tapi saya dengar nama Pak Rendra muncul. Jantungku serasa berhenti berdetak sejenak. Pak Rendra, rekan bisnis yang selama ini kuanggap teman baik, bahkan seperti keluarga. Ia yang pertama menelpon dan memperingatkanku tentang reputasi. Jadi selama ini, dia bukan memperingatkan, tapi mengatur segalanya. Air mataku mengalir tanpa terasa. Jadi semua ini jebakan. Ardi mengangguk pelan. Mereka mau bikin ibu terlihat gak pantas lagi di dunia bisnis. Mau bikin semua orang ragu supaya proyek besar itu jatuh ke tangan mereka. Aku terdiam. Dunia yang kubangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun kini hancur di tanganku sendiri. Bukan karena kesalahan, tapi karena kepercayaan yang salah tempat. Ardi menggenggam tanganku pelan, hangat, tegas. Ibu gak sendiri, katanya lirih. Kalau mereka mau perang, saya ikut berdiri di depan. Aku ingin menarik tanganku, tapi tak bisa. Ada sesuatu yang menahan. Rasa nyaman, rasa aman, dan sesuatu yang tak seharusnya tumbuh. Ardi, jangan, bisikku lemah. Aku masih punya harga diri. Dunia sudah mengira yang tidak-tidak. Aku tidak boleh terlihat semakin lemah. Tapi Ardi menatapku dengan tatapan yang membuat jantungku bergetar. Kadang,
Mempertahankan kehormatan justru membuat kita kehilangan hati, Bu. Dan saya gak mau ibu kehilangan keduanya. Aku terdiam. Tak ada kata yang cukup. Hanya keheningan panjang yang diisi detak jantung kami berdua. Tanpa kusadari, tanganku ini memeluk Ardi, bibirku mendarat ke bibirnya. Ardi memberi perlawanan, dia membuka penutupku. Pipanya mulai dimasukkan ke sawahku. Ardi, sawahku mulai banjir. Kamu hebat sekali, Ardi. Namun, sebelum momen itu berlanjut, ponselku berdering keras. Nomor tak dikenal lagi. Ku tatap layar, lalu ku angkat dengan tangan gemetar. Suara di seberang dingin dan tajam. Kalau kau masih mencoba melawan, Andini, besok semua orang akan tahu lebih banyak dari sekedar gosip. Telepon terputus. Aku menatap Ardi dengan wajah pucat. Ardi, mereka tahu semuanya. Ia berdiri cepat, matanya menyala. Berarti waktu kita nggak banyak, kita harus siap hadapi mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku sadar. Ini bukan sekedar perang citra. Ini perang hidup dan mati reputasi. Dan mungkin perang cinta yang tak pernah kuinginkan. Tapi kini tak bisa kuhindari. Perang itu benar-benar pecah keesokan paginya. Aku baru saja keluar dari rumah ketika 2 mobil hitam berhenti di depan gerbang. Dari dalam, keluar beberapa orang wartawan dengan kamera di tangan. Berlari sambil berteriak memanggil namaku. Bu Andini, benarkah ibu punya hubungan dengan satpam pribadi? Apakah benar proyek besar ibu dibatalkan karena skandal itu? Kilatan kamera menyambar wajahku seperti hujan cahaya yang menyakitkan. Aku mundur beberapa langkah, bingung, sementara Ardi berlari dari pos jaga, berdiri di depanku seperti perisai hidup. Tolong jaga jarak, serunya lantang menahan mereka yang memaksa mendekat. Tapi wartawan-wartawan itu semakin beringas, menyorongkan mikrofon ke arahku. Aku hanya bisa berdiri kaku, bibirku gemetar tanpa kata. Semua yang kucoba pertahankan, kehormatan, nama baik, bisnis, semuanya kini terasa rapuh di hadapan publik yang haus sensasi. Akhirnya Ardi menarik tanganku dan membawaku masuk ke rumah, menutup gerbang dengan keras. Nafasku tersengal, dada terasa sesak. Mereka sudah tahu semuanya, bisikku pelan. Mereka tahu aku tinggal sendirian. Mereka tahu kamu sering di sini. Ardi menatapku dengan rahang mengeras. Mereka nggak tahu kebenaran, Bu. Tapi kalau mereka mau perang, biar saya yang hadapi. Namun sebelum sempat aku menahannya, Ardi keluar rumah lagi dan menghadapi para wartawan di depan pagar. Aku melihatnya dari balik jendela. Tegas, berani, tapi dengan mata yang penuh amarah. Jangan ganggu Bu Andini, kalian gak tahu apapun tentang dia, teriaknya keras. Namun teriakannya justru menjadi headline baru di media keesokan harinya. Satpam ganteng emosional saat bela pengusaha janda. Ada apa di balik kedekatan mereka? Kepalaku pusing. Dunia seolah menertawakan kami. Aku mencoba menghubungi pengacaraku tapi jawabannya dingin. Bu Andini, pemberitaan ini sudah terlalu luas. Investor takut citra perusahaan makin buruk. Mereka mau menarik dana. Air mataku jatuh begitu saja. Semua kerja keras puluhan tahun lenyap hanya karena satu gosip dan satu laki-laki yang hanya ingin melindungiku. Malamnya, aku dan Ardi duduk di teras dalam diam. Ia menatap jauh ke langit sementara aku mengenggam secangkir teh yang sudah dingin. Maaf Bu, saya yang bikin semua makin rumit. Aku menatapnya, air mata menggenang. Jangan bilang begitu. Kamu satu-satunya yang masih bertahan di sisiku saat semua pergi. Kami saling berpandangan dalam hening.
Tak ada kata cinta, tapi ada kejujuran yang bahkan lebih dalam dari itu. Namun sebelum sempat aku menjawab, ponselku kembali berdering. Nomor yang sama, suara yang sama. Sudah kubilang Andini, kalau kau melawan, aku akan buka semua rahasiamu. Besok pagi, lihat saja berita utama. Suara itu membuat darahku berdesir dingin. Aku menatap Dimas dengan mata ketakutan. Mereka belum selesai, Ardi. Mereka masih akan menyerang. Ia berdiri pelan, menatapku tajam. Kalau begitu, kita yang harus lebih dulu bertindak. Dan malam itu, di bawah langit yang kelam, kami tahu inilah titik balik segalanya. Kami tak lagi bisa bersembunyi. Kami harus melawan. Meski taruhannya adalah kehormatan, dan mungkin perasaan yang tak seharusnya tumbuh di antara kami. Dan malam itu, kami benar-benar mulai melawan. Ardi datang dengan beberapa dokumen di tangannya, laporan keuangan, data transaksi mencurigakan, dan bukti percakapan yang selama ini ia kumpulkan diam-diam. "Ini Bu," katanya pelan tapi mantap. "Saya temukan sesuatu di sistem keamanan komplek. Ada akses ilegal ke data kamera pengawas rumah Ibu. Mereka memantau Ibu sejak lama." Aku menatap kertas-kertas itu dengan tangan bergetar. "Jadi, setiap langkahku selama ini mereka rekam?" Ardi mengangguk. "Dan mereka pakai itu buat nyusun cerita palsu. Tapi kalau kita bisa bongkar siapa dalangnya, nama Ibu bisa bersih lagi." Aku menarik napas panjang. Ada sedikit harapan di tengah reruntuhan. Tapi entah kenapa perasaan aneh menyusup ke dadaku. Campuran antara takut, lega, dan hangatnya keberadaan Ardi di sisiku. "Baiklah," ujarku tegas. "Kita lawan mereka. Tapi Ardi, janji satu hal. Jangan ambil risiko sendirian." Ia menatapku dalam-dalam. Lalu tersenyum samar. "Saya janji." Namun aku tak tahu bahwa malam itu ia melanggar janjinya sendiri. Keesokan harinya, aku datang ke kantor hanya untuk mendapati suasana kacau. Semua orang menatapku dengan bisik-bisik. Di layar utama lobi, sebuah video sedang diputar. Rekaman CCTV dari rumahku. Aku tercekak. Dalam video itu tampak aku dan Ardi duduk berdua di teras rumah. Terlihat akrab dan penuh emosi. Suara samar terdengar, hanya potongan kalimat tanpa konteks. Tapi cukup untuk membuat semua yang melihat menarik kesimpulan sendiri. Aku menatap layar dengan wajah membeku. Dunia seakan berhenti berputar. "Bu Andini," suara sekretarisku bergetar. "Berita itu sudah viral. Semua media menayangkannya." Langit seakan runtuh di atas kepalaku. Aku kembali ke rumah dengan langkah gontai. Tapi begitu membuka pintu, aku melihat Ardi berdiri di ruang tamu. Wajahnya tegang. "Ardi, apa yang terjadi?" seruku, hampir tak bisa bernapas. Dia menatapku penuh penyesalan. "Aku gagal, Bu. Mereka menjebak saya. Saat saya nyusup ke server mereka tadi malam, mereka sudah tunggu. Mereka pakai data yang saya ambil untuk jebak kita." Aku mundur. Tubuhku lemas. "Jadi semua ini karena kamu mencoba melindungiku sendirian?" Ardi menunduk. "Saya nggak mau Ibu makin diserang. Saya pikir kalau saya bertindak cepat, kita bisa menang. Tapi mereka lebih licik." Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena marah, tapi karena sedih melihat seseorang begitu tulus. Dan kini justru hancur karena ketulusannya. "Ardi," bisikku lemah. "Mereka akan menuduh kita lebih dari sekedar rekan." Dia menatapku, tatapan yang tenang tapi penuh luka. "Kalau itu harga untuk melindungi Ibu, biar saya yang tanggung." Aku ingin membantah, aku ingin berteriak bahwa ini bukan keadilan. Tapi sebelum sempat aku bicara, ponselku kembali berbunyi. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Kau sudah kehilangan segalanya, Andini. Besok giliran dia."
Aku menatap layar itu lalu wajah Dimas. "Ardi, mereka akan menyerang kamu selanjutnya." Dia hanya tersenyum lemah. "Saya nggak takut, Bu. Tapi janji, kalau nanti saya nggak ada, Ibu harus terus maju." "Jangan bicara seperti itu." Suaraku pecah. Tapi Ardi hanya menatapku dengan tatapan yang membuat dadaku sesak. Dan malam itu, aku menyadari bukan hanya nama baikku yang sedang dipertaruhkan, tapi juga seseorang yang diam-diam sudah menjadi bagian dari hidupku. Andini terdiam lama di depan pintu ruang rapat yang baru saja ia tinggalkan. Kata-kata Arga masih bergema di kepalanya. "Kalau kau menyerahkan semua bukti itu, aku pastikan karirmu berakhir, Andini." Tangannya gemetar. Bukan karena takut kehilangan jabatan, tapi karena ia tahu betapa besarnya kebenaran yang sedang dipertaruhkan. Ia telah mencoba segalanya, menegur Arga secara pribadi, melapor secara resmi, bahkan mencari jalan damai. Tapi semua usaha itu justru berujung pada ancaman, intimidasi, dan pengkhianatan. Malam itu, Andini duduk sendirian di ruang kerjanya yang sepi. Lampu-lampu kantor telah dimatikan. Hanya cahaya dari layar komputer yang memantul di wajahnya. Di layar itu, ada dua pilihan. Menekan tombol kirim dan menyebarkan semua data korupsi Arga ke publik, atau menutup semuanya dan menyelamatkan karirnya sendiri. Sebuah suara lirih dalam hati berbisik, "Kalau aku melakukannya, bukan hanya Arga yang jatuh, tapi juga banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan." Tapi suara lain menjawab tegas, "Tapi kalau kau diam, kebenaran akan mati di tanganmu." Air mata Andini menetes tanpa sadar. Ia membuka folder terakhir, laporan keuangan yang membuktikan manipulasi besar-besaran, lalu memandang foto keluarganya di meja. "Aku harus memilih," bisiknya pelan, "antara kenyamanan atau kebenaran." Ketika jarum jam menunjukkan tengah malam, Andini berdiri. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ia menyalakan kembali lampu ruangannya, menulis surat singkat untuk direksi, dan menyalakan perekam video di laptopnya. "Nama saya Andini Pramesti," ucapnya dengan suara bergetar namun mantap. "Dan malam ini, saya memilih untuk tidak diam." Begitu jari Andini menekan tombol enter, layar laptopnya menampilkan pesan. File berhasil dikirim. Nafasnya tertahan sesaat. Dunia seakan berhenti berputar. Dalam 1 detik, ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, berita itu meledak di mana-mana. Situs berita nasional, media sosial, hingga televisi menayangkan laporan investigasi lengkap tentang kasus korupsi di perusahaan tempat Andini bekerja. Nama Arga disebut berulang kali. Tapi di ujung setiap artikel, satu nama lain muncul, Andini Pramesti, whistleblower yang membocorkan kebenaran. Teleponnya tak berhenti berdering. Ada panggilan dari media, dari rekan-rekan yang panik, bahkan dari nomor tak dikenal yang mengancam agar ia segera menarik semua pernyataannya. Namun yang paling menusuk adalah pesan dari Arga sendiri. "Kau pikir kau menang, Andini? Kita lihat siapa yang hancur lebih dulu." Andini memejamkan mata, menahan gemetar. Tapi dalam hatinya ada sesuatu yang tak bisa dipadamkan lagi. Keberanian. Ia tahu badai sedang menuju dirinya. Tapi kali ini ia tidak akan bersembunyi. Sore itu ia dipanggil ke kantor pusat oleh direksi. Suasana ruangan begitu tegang. Beberapa eksekutif menatapnya dengan campuran kagum dan takut. "Kau sadar apa yang kau lakukan bisa menghancurkan reputasi kita semua," kata salah satu dari mereka. Andini mengangguk. "Saya sadar," jawabnya tegas. Tapi diam artinya ikut bersalah. Ruangan itu terdiam. Seorang anggota dewan yang paling senior akhirnya berdiri, menatap Andini dengan mata lembut namun berat. "Kau sudah menyalakan api, Nak. Sekarang bersiaplah menanggung panasnya." Malamnya ketika Andini kembali ke rumah, ia menemukan pintu pagar terbuka. Surat ancaman diselipkan di bawah pintu. Tapi ia hanya mengambilnya, melipat rapi dan membuang ke tempat sampah. Lalu ia menatap langit malam dari teras rumahnya. "Kalau ini harga dari kejujuran," bisiknya, "aku
aku akan membayarnya sampai lunas. Namun rupanya pembayaran itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Keesokan harinya, aku menerima surat pemutusan kerja dari perusahaan. Alasannya, pelanggaran kerahasiaan perusahaan. Padahal semua orang tahu aku dipecat karena membongkar korupsi di dalamnya. Aku menatap amplop putih itu lama, lalu menutup mata. Rasanya seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang dulu kupercaya. Aku duduk di teras rumah, mencoba menenangkan diri. Saat suara langkah pelan terdengar dari arah gerbang, Ardi berdiri di sana, mengenakan seragam satpam dengan wajah yang tampak khawatir. "Bu Andini," katanya lembut. "Saya dengar dari warga. Benar ibu dipecat?" Aku mengangguk tanpa bicara. Ardi mendekat, lalu meletakkan secangkir kopi hitam di meja depanku. "Saya nggak tahu harus ngomong apa, Bu. Tapi yang ibu lakuin itu berani banget. Saya salut." Aku tersenyum samar. "Berani itu mahal, Di. Sekarang aku bayar dengan kehilangan segalanya." Ardi menatapku dalam-dalam. "Ibu nggak kehilangan segalanya. Masih ada orang yang percaya sama ibu." Aku menatapnya tertegun. Dalam mata Ardi ada sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketulusan tanpa pamrih. Sementara di sekelilingku dunia sibuk menuding. Ardi tetap berdiri di sana menjadi pelindung kecil di balik gerbang hidupku yang mulai retak. Namun badai belum usai. Malam itu seseorang menggendor pagar rumahku keras-keras. Suaranya membuat jantungku berdegup cepat. "Andini, keluar kau!" teriak seseorang dari luar. Aku menggigil menatap dari balik jendela. 2 orang asing berdiri di sana, membawa papan tulisan "Pengkhianat perusahaan". Aku hampir pingsan karena panik. Tapi sebelum aku sempat berbuat apa-apa, Ardi muncul dari pos satpam, berlari ke arah mereka. Dengan tenang namun tegas, ia berdiri depan gerbang, membentangkan tangan. "Silahkan pergi. Ini kawasan perumahan. Jangan ganggu penghuni di sini," katanya lantang. Orang-orang itu mundur perlahan, lalu pergi setelah beberapa menit tegang. Ardi baru menoleh kepadaku setelah semuanya reda. "Ibu nggak apa-apa?" Aku menutup mulut dengan tangan menahan air mata. "Kalau bukan karena kamu, Di, aku nggak tahu yang akan terjadi." Ardi tersenyum samar. "Tugas saya kan jaga keamanan, Bu. Tapi kalau soal ibu, entah kenapa rasanya saya pengen jaga lebih dari itu." Aku menunduk. Hujan mulai turun perlahan malam itu, tapi entah mengapa hatiku justru terasa sedikit lebih hangat. Mungkin karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang benar-benar berdiri di sampingku. Bukan karena jabatan, bukan karena uang, tapi karena ketulusan. Keesokan paginya, aku mendapati Ardi sudah berdiri di depan rumah sambil membawa sekotak roti hangat. "Buat sarapan, Bu," katanya dengan senyum sederhana. Saya tahu ibu belum makan. Aku menatapnya antara haru dan kikuk. "Kamu gak perlu repot-repot begini, Di." "Tapi saya mau, Bu," jawabnya singkat. Hari-hari berikutnya, Ardi selalu datang dengan cara yang tak pernah kutebak. Kadang ia membantu membersihkan halaman, kadang memperbaiki lampu teras yang rusak, kadang sekadar menemani duduk sambil bercerita tentang masa lalunya, tentang ibunya di kampung, tentang mimpinya punya usaha kecil setelah pensiun dari satpam. Dari obrolan-obrolan sederhana itu, perlahan aku mulai merasa hidup lagi. Luka karena kehilangan pekerjaanku mulai sembuh, digantikan oleh ketenangan yang tak bisa kujelaskan. Ardi bukan pria yang banyak bicara, tapi setiap tindakannya selalu mengandung makna. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, tiba-tiba dia berkata tanpa menatapku, "Bu Andini, kalau suatu hari ibu mau mulai usaha sendiri, saya mau bantu. Saya nggak pintar, tapi saya bisa jaga tempatnya, bantu ngurus, apa aja." Aku tertegun.
Kamu yakin mau bantu orang yang udah dicap pengkhianat, Di? Ardi menatapku lurus. Kalau ibu pengkhianat, dunia ini udah gak punya orang jujur lagi. Kata-kata itu membuatku terdiam lama. Hujan rintik mulai turun lagi malam itu, dan aku berdiri di bawah teras sambil memandang Ardi yang sedang berjaga di posnya, menatap langit tanpa payung. Entah kenapa, pemandangan itu terasa begitu tenang sekaligus menggetarkan. Untuk pertama kalinya setelah kehilangan segalanya, aku merasa tidak sendirian. Ada seseorang di luar sana, sederhana, tulus, dan hangat, yang diam-diam menjadi pelindung terakhir dalam hidupku. Dan di balik derasnya hujan, aku berbisik pelan, hampir tak terdengar oleh siapapun. "Terima kasih Ardi," bisikku malam itu. Dan sejak saat itu, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ingin melakukan sesuatu. Aku membuka buku catatan lamaku, berisi rencana usaha kecil yang dulu kukubur dalam-dalam karena sibuk di dunia korporat. Di halaman pertama tertulis, "Toko kue rumahan, dibuat dengan hati." Tanpa pikir panjang, aku menelpon Ardi. "Di, kamu sibuk nggak hari ini?" "Belum, Bu." "Kenapa?" "Aku butuh tanganmu. Kita mulai sesuatu hari ini." Ardi datang setengah jam kemudian dengan motor tuanya dan senyum semangat. Kami pergi ke pasar, membeli bahan-bahan sederhana, tepung, gula, coklat, mentega. "Kue apa yang mau ibu buat?" tanyanya sambil menenteng kantung belanjaan. "Kue masa kecilku," jawabku pelan. "Resep dari ibuku. Sudah lama aku gak mencobanya lagi." Hari itu, dapurku kembali hidup. Bau harum mentega memenuhi rumah. Suara tawa dan obrolan kecil mengiringi setiap adonan yang kukocok. Ardi dengan tangan besarnya membantu memotong kertas kue sambil sesekali salah menakar gula hingga kami berdua tertawa. Sore harinya, kami mengantar kue itu ke beberapa tetangga dan teman lama. Tak kusangka, respon mereka begitu positif. Ada yang memesan, ada yang meminta resep. Dalam sekejap, semangatku yang dulu padam kini menyala kembali. Malamnya, aku duduk di teras sambil memandangi lampu-lampu rumah yang mulai redup. Ardi datang membawa 2 gelas teh hangat. Kami duduk berdampingan dalam diam. "Terima kasih ya, Di. Kamu gak cuma jaga rumahku, kamu juga bantu jaga semangatku." Ardi tersenyum samar. "Kalau ibu bahagia, saya ikut bahagia. Mungkin itu tugas saya sekarang." Aku menatapnya lama. Dalam cahaya temaram, wajahnya tampak tenang. Bukan wajah pahlawan, tapi wajah seseorang yang tulus hadir tanpa syarat. Dan entah bagaimana, kehadirannya membuat malam itu terasa lebih damai daripada 1000 hari sebelumnya. Aku tahu, meski masa laluku penuh luka, masa depanku kini punya cahaya baru. Dan cahaya itu bernama Ardi. Seiring berjalannya waktu, toko kue rumahan yang kami bangun mulai dikenal banyak orang. Awalnya hanya beberapa pesanan dari tetangga, lalu bertambah menjadi pesanan dari kafe dan kantor sekitar. Rumahku kini penuh aroma manis setiap pagi. Dan di teras, Ardi sibuk menata kotak-kotak kue sebelum pengiriman. Melihatnya bekerja begitu tekun, membuat hatiku hangat. Tapi juga takut. Takut kalau semua ini hanya sementara. Takut kalau kedekatan kami akan menimbulkan omongan di lingkungan komplek yang masih memandangku dengan curiga. Suatu sore setelah semua pesanan selesai dikirim, aku memutuskan untuk bicara. "Ardi," kataku perlahan. "Orang-orang mulai memperhatikan. Mereka suka salah paham." Ardi menatapku tenang. "Saya tahu, Bu, tapi biarin aja. Orang bisa ngomong apa aja. Yang penting Ibi tahu, saya di sini bukan karena kasihan, tapi karena saya pengen di sini." Aku tercekat. "Kenapa kamu pengen di sini, Di?"
Ia menunduk sebentar sebelum menjawab. Karena saya nemuin kerti hidup yang baru waktu jagain ibu. Kata-katanya sederhana, tapi menembus pertahananku yang paling rapuh. Aku mencoba tersenyum, tapi air mataku justru jatuh lebih dulu. Di, aku ini janda 45 tahun. Dunia sudah nggak memandangku sama seperti dulu. Ardi menatapku lembut, lalu berkata pelan, tapi saya nggak peduli umur, Bu. Saya cuma tahu ibu itu perempuan paling kuat yang pernah saya kenal. Malam itu kami terdiam cukup lama. Hanya suara jangkrik dan embusan angin yang menemani. Ada perasaan hangat di antara kami. Bukan lagi sekedar rasa terima kasih, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih jujur. Dan ketika Ardi berpamitan pulang, aku menatap punggungnya yang menjauh di bawah cahaya lampu jalan. Untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, aku merasa ada seseorang yang benar-benar melihatku sebagai manusia. Bukan canda, bukan pengusaha, bukan korban. Aku menatap langit malam yang penuh bintang dan berbisik dalam hati. Mungkin Tuhan mengirim Ardi bukan untuk menjagaku dari bahaya, tapi untuk mengingatkanku bahwa cinta bisa datang dari arah yang tak pernah kuduga. Dan rupanya aku tidak salah. Beberapa bulan kemudian, hidupku berubah jauh dari yang pernah kubayangkan. Toko kue rumahan kami kini tumbuh menjadi usaha kecil dengan beberapa karyawan. Setiap pagi, halaman rumah ramai oleh suara tawa para pegawai yang mengemas pesanan. Di tengah semua kesibukan itu, Ardi tetap setia membantu. Dengan seragam satpam yang kini ia kenakan hanya separuh waktu. "Bu Andini," katanya suatu pagi sambil mengantar bahan-bahan baru dari pasar. "Lihat deh, pesanan hari ini sampai keluar kota." Aku tersenyum sambil menatap nota pemesanan. "Kalau begini terus, kita butuh dapur tambahan." Ardi tertawa. "Asal ibu nggak suruh saya bikin adonan, saya siap bantu bangun dapur berapapun." Kami tertawa bersama. Tawa yang ringan, tapi hangat, seperti rumah setelah hujan panjang. Namun di balik semua keberhasilan itu, aku tahu yang paling berharga bukanlah uang atau usaha yang kembali hidup. Yang paling berharga adalah kehadiran seseorang yang membuatku kembali percaya pada keajaiban kecil dalam hidup. Sore itu, ketika toko tutup dan matahari perlahan turun di ufuk barat, Ardi berdiri di depan pagar, menatapku ragu. "Bu, boleh saya ngomong jujur?" Aku mengangguk. "Selalu boleh, Di." Ia menarik napas panjang. "Saya mungkin gak punya banyak hal, tapi kalau ibu izinkan, saya pengen tetap di sini. Bukan cuma sebagai penjaga rumah, tapi sebagai seseorang yang pengen jagain hati ibu." Kata-katanya sederhana, tapi bagai menyalakan lilin di dalam hatiku yang lama gelap. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. "Ardi, dari dulu kamu memang udah jagain hati ini. Aku cuma baru sadar sekarang." Kami berdiri dalam diam, membiarkan angin sore membiup lembut di antara kami. Tak ada janji besar, tak ada kata cinta berlebihan. Hanya dua hati yang akhirnya menemukan rumahnya masing-masing. Malam itu, saat lampu toko dimatikan dan gerbang ditutup, aku duduk di teras menatap langit. Hidupku tak lagi sama seperti dulu. Tidak mewah, tidak sempurna, tapi penuh makna. Dan di antara semua kehilangan yang pernah kualami, aku akhirnya mengerti satu hal. Kadang, Tuhan mengambil sesuatu dari hidup kita bukan untuk menghukum, tapi untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih indah datang menggantikan. Aku menatap ke arah pos satpam yang kini sepi, lalu berbisik pelan dengan senyum di bibirku. "Terima kasih ya Ardi, karena bersamamu, aku belajar bahwa akhir yang tenang bisa jadi awal yang baru. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita isi hatiku sampai selesai. Salam hangat dariku, Andini."